Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di Physical Education SM Channel. Kali ini kita akan belajar PJOK kelas 4 dengan materi variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan modifikasi dan tradisional. Sebelum kita mulai pembahasan materi, siapkan alat tulis kalian dan buku catatan PJOK-nya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: pertama, kalian mampu memahami variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan modifikasi atau tradisional. Kedua, kalian mampu memperagakan variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan modifikasi atau tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang terdapat di daerah-daerah tertentu. Pada umumnya, permainan tradisional memiliki ciri kedaerahan asli sesuai dengan kebiasaan dan budaya setempat. Memainkan permainan tradisional bersama teman tentu sangat menyenangkan. Setiap daerah memiliki jenis permainan tradisional yang berbeda-beda. Permainan tersebut berkembang sesuai kondisi daerah, sehingga memiliki ciri khas sesuai dengan daerah asalnya. Dalam permainan tradisional, kamu banyak melakukan gerak dasar, seperti berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Berbagai gerak dasar tersebut tidak hanya ada dalam permainan tradisional saja. Saat kamu berolahraga pun akan melakukan gerak dasar. Gerak dasar dapat divariasikan, misalnya berjalan, ada variasi jalan ke depan, jalan ke belakang, jalan ke samping. Begitu pula berlari, terdapat variasi lari cepat, lari sedang, dan lari lambat. Ketika bermain atau berolahraga, tubuhmu akan ikut bergerak. Tubuh yang bergerak dapat membuat menjadi lebih sehat dan bugar. Oleh karena itu, rajin-rajinlah berolahraga supaya tubuh menjadi sehat. Yuk, sekarang kita pelajari perbedaan gerak dasar dengan variasi gerak dasar. Contoh pertama, gerak dasar berjalan. Variasinya berupa 1. Berjalan ke samping kiri. 2. Berjalan ke samping kanan. 3. Berjalan ke depan. 4. Berjalan ke belakang. Contoh kedua adalah gerak dasar lari. Variasinya adalah berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke kanan, berlari ke kiri, berlari berbelok-belok, dan berlari membentuk lingkaran. Contoh ketiga adalah gerak dasar lompat. Variasinya berupa lompat ke depan, lompat ke belakang, lompat ke kanan, dan lompat ke kiri. Dan contoh keempat adalah gerak dasar lempar. Adapun variasinya berupa melempar bola dari atas kepala, melempar bola dari bawah ke atas, melempar bola menyamping. Setelah mengetahui perbedaan gerak dasar dengan variasi gerak dasar, selanjutnya kita akan belajar tentang variasi gerak dasar dalam permainan modifikasi dan tradisional. Pada pembelajaran kali ini, variasi gerak dasar dalam permainan modifikasi dan tradisional terdiri dari 4 macam. Yang pertama, variasi gerak dasar jalan dalam permainan modifikasi. Contoh permainannya adalah 1. Permainan jalan jinjit. Kedua, permainan jalan pada garis lurus. Ketiga, permainan jalan dengan buku di atas kepala. Variasi gerak dasar kedua adalah variasi gerak dasar lari dalam permainan modifikasi dan tradisional. Adapun contoh permainannya adalah permainan lari berbelok-belok. Kedua, permainan berebut kursi. Ketiga, permainan bentengan. Untuk variasi yang ketiga adalah variasi gerak dasar lompat dalam permainan modifikasi dan tradisional.
Adapun contoh permainannya, yang pertama adalah permainan melewati rintangan, yang kedua permainan lompat tali. Variasi yang terakhir atau yang keempat adalah variasi gerak dasar lempar dalam permainan modifikasi. Contoh permainannya: 1. Permainan memasukkan bola ke keranjang. 2. Permainan lempar roket. Nah, demikian tadi adalah contoh-contoh permainan yang berkaitan dengan variasi gerak dasar jalan, variasi gerak dasar lari, variasi gerak dasar lompat, dan variasi gerak dasar lempar dalam permainan modifikasi dan tradisional. Penjelasan barusan adalah gambaran umum materi PJOK KD 3.3 di kelas 4. Kalian bisa memperoleh informasi lebih detail tentang bentuk dan cara melakukan masing-masing permainan tadi dengan mempelajari buku PJOK kelas 4. Oke, itu tadi pembahasan materi kita hari ini ya. Mudah bukan? Nah, agar materi yang sudah kalian pelajari barusan bisa lebih bermakna, maka tugas selanjutnya adalah membuat proyek. Yang pertama adalah membuat peta konsep atau mind mapping atau rangkuman tentang materi yang barusan kalian pelajari. Yang kedua, membuat program kegiatan mingguan yang isinya berupa menyusun jadwal berlatih materi gerak yang tadi kalian sudah pelajari. Setelah kalian menyusun jadwal di program mingguan, selanjutnya lakukanlah praktek dan dokumentasikan kegiatan yang telah kalian lakukan dan tempelkan di program mingguan. Untuk alur atau pola gerakan, kalian boleh berkreasi atau membuat sendiri. Boleh juga meminta masukan dari orang tua atau saudara kalian di rumah. Sedangkan untuk alat, kalian bisa menggunakan benda yang ada di lingkungan rumah saja. Untuk format peta konsep dan program mingguan, kalian bisa minta di Bapak Ibu Guru PJOK kalian. Atau jika kalian punya format buatan kalian sendiri juga boleh untuk digunakan. Nah, selanjutnya di tahap akhir pembelajaran, praktek atau berlatih materi praktek PJOK, kalian bisa melanjutkan melakukan refleksi pembelajaran dan latihan soal melalui link Google Form yang sudah disediakan Bapak Ibu Guru PJOK kalian. Bagi kalian yang tidak punya HP atau komputer atau bermasalah berkaitan dengan pembelajaran di rumah lewat daring, kalian tetap bisa belajar di rumah dengan metode luring. Caranya, orang tua kalian mengambil printout file tugas peta konsep dan program mingguan ke sekolah. Lalu, kerjakan tugas-tugasnya di rumah sama seperti yang menggunakan metode daring. Oke, sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan agar imun tubuh kita selalu terjaga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.